Baik, di sini ringkas saja Bapak Ibu. Nabi bersabda, sejak saya diutus, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Yang pertama, coba lihat ini. Yang pertama, fase kenabian. Langsung Nabi Muhammad yang memimpin. Setelah itu fase kekhalifahan, ya. Lamanya 30 tahun, Khulafaur Rasyidin. Setelah itu fase kerajaan yang menggigit. Para khalifah sudah menggunakan sistem kerajaan. Setelah itu fase para penguasa yang diktator dan zalim. Sekarang ini Pak. Ini fase keempat. Para penguasa Islam yang zalim dan diktator. Kemudian nanti akan muncul Islam kembali memimpin seluruh dunia. Ini fase kelima. Oke, sekarang dilihat ininya. Gambar tadi. Oke, baik. Ini minta maaf ini. Bagi yang ngerekam agak repot. Buya akan ke sana. Ya. Hati-hati aja. Kok agak gelap ya? Start finish. Dari hadis tadi ya. Start itu kapan? Sejak Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Start. Finishnya kapan? Seluruh orang Islam Allah wafatkan serentak semuka bumi. Yaitu dalam peristiwa terjadinya tanda besar kiamat nomor 7. Ini gelap ini. Nggak nampak lagi. Apa itu tanda besar kiamat nomor 7? Berhembusnya angin lembut kematian yang bersumber dari Yaman. Jadi anginnya lembut, sejuk, baunya wangi kesturi. Angin ini bersumber dari Yaman dengan cepat membungkus muka bumi. Kata Rasulullah, siapa saja orang Islam, umatku yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah. Walaupun imannya hanya seujung kuku, angin ini akan sampai kepada orang tersebut. Ketika orang ini tersentuh oleh angin itu, terhirup olehnya angin itu, Bapak Ibu, orang Islam ini di situ di tempat itu juga langsung tergeletak meninggal dunia, husnul khotimah. Dan itu serentak, makanya kami tulis dengan finish. Tak ada lagi orang Islam. Kata Rasulullah, yang melanjutkan hidup setelah itu adalah orang-orang yang nggak kenal Allah, orang-orang yang sama sekali tak tahu siapa Allah, tak kenal Allah, tak ada iman. Dan di hadis yang lain Nabi berkata, 40 tahun setelah finish ini, barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Kiamat besar. Baik Bapak Ibu. Jadi dari start ke finish, ada berapa fase? Ada 5. Fase yang pertama, Nabi yang memimpin. Fase kenabian. Lamanya 23 tahun. Nabi meninggal, masuk fase kedua kata Nabi. Yaitu fase kekhilafahan dengan konsep kenabian. Lamanya 30 tahun. Lalu setelah itu, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Ini yang paling lama, 1227 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Utsmaniyah. Ketiga fase ini Islam memimpin dunia. Alhamdulillah. Fase kenabian, fase kekhalifahan, fase kerajaan, Islam memimpin dunia ribuan tahun. Tapi sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sejak itu sampai hari ini kita berada di fase terberat. Fase Islam tidak memimpin dunia dan kita sedang diinjak-injak. Kita sedang dijajah, kita sedang dizolimi di mana-mana. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, ciri khas para penguasa yang berkuasa di fase ini, di negeri-negeri Islam, ciri khasnya adalah 1. Muslim tapi munafik. 2. Muslim tapi fasik. 3. Muslim tapi anti-Islam. Muslim Pak, tapi anti-Islam. Jahil. 4. Muslim tapi anti-syariat Islam. 5. Muslim tapi sekuler. 6. Muslim tapi liberal. Seperti di Arab Saudi hari ini dan yang negara Arab. Ya, Muslim tetapi diktator dan zalim. Ya, ini yang terjadi di fase keempat. Fase kita banget ini. Tapi kata Rasulullah, fase ini pasti berakhir dan saya berani memastikan, pasti dengan izin Allah, kita sekarang sudah di penghujung fase keempat. Sebentar lagi Allah akan izinkan kita sampai di fase kelima. Dan hebatnya Nabi berkata, nanti kamu akan kembali memimpin seluruh dunia. Tapi kata Rasulullah, pusat pemerintahan kamu dalam memimpin dunia nanti adalah Baitul Maqdis Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang mari kita lihat hadis.
Hadis ya tentang perang di Asqalan. Ini matan hadisnya. Ini Asqalan, bahasa Arabnya Asqalan. Hadisnya sahih nomor 3270. Lihat terjemahnya sekarang. Supaya Bapak Ibu jangan mengatakan saya sedang mengigau. Jangan dikatakan saya sedang arang-arang cerita. Hadis semua nih Bapak Ibu. Ya, lihat ini ya. Awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati. Ini fase pertama. Kemudian berikutnya adalah kekhalifahan yang dirahmati. Yang kedua. Kemudian berikutnya adalah kerajaan yang dirahmati. Ini yang ketiga. Nah di fase keempat kan Islam tidak memimpin dunia. Tapi hebatnya Nabi berkata, kemudian berikutnya imarat yang dirahmati. Apa itu imarat? Imarat adalah berdirinya sebuah pemerintahan Islam yang skalanya hanya sebuah negara. Pemerintahan ini diberi nama Imarat Islamiyah. Lalu nama daerah yang ada di situ, Imarat Islamiyah. Ciri khas pemerintahan ini menjalankan syariat Islam secara 100%. Al-Quran dan Sunnah di atas segala-galanya. Ya, anti terhadap berbagai macam kekejian, dosa-dosa, maksiat, mungkarat, aliran sesat, nggak ada di situ. Ditutup habis. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani, tanggal 3 Maret 1924, sejak itu satu-satunya yang berhasil mendirikan Imarat Islamiyah dan itu tak terkalahkan, tidak bisa diganggu oleh negara manapun, 100% syariat Islam dijalankan hari ini adalah Imarat Islamiyah Betul? Sejak tanggal 16 Agustus 2021, keluar dalam keadaan hina dan memalukan. Seluruh negara-negara Eropa, NATO keluar dalam keadaan muka lesu, tertunduk lemes, membawa ransel dengan baju yang lengket di badan. Semua yang ditinggalkan adalah menjadi harta rampasan perang Imarat Islamiyah. Sejak hari itu sampai hari ini tidak ada satupun negara di muka bumi yang berani macam-macam dengan Imarat Islamiyah. Inilah yang disebut dengan kemudian berikutnya Imarat yang dirahmati. Masya Allah. Terjadi ya di zaman kita ini. Kemudian berikutnya. Kemudian pada masa itu, berarti pada masa sekarang, manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan. Sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makanan. Betul apa tidak? Di mana-mana di negeri Muslim, para penguasanya sibuk berebutan jabatan dan kekuasaan. Termasuk di negeri Konoha. Awas sebentar lagi. Negeri Wakanda, negeri antah barantah. Maka pada saat itu kata Rasulullah, kewajiban kalian adalah berjihad dan sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat dan sebaik tempat ribat di akhir zaman atau saat itu adalah di Asqalan Askelon. Allahu Akbar. Sekarang kembali kita berada di fase berapa sekarang? Sekarang buka fase keempat, fokus fase keempat saja. Lihat Bapak Ibu, ini fase keempat, fase kediktatoran. Arab menjadi kaya raya dan saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Ini sudah terjadi apa belum? Sudah, kata Nabi kalau itu sudah terjadi, jarak antara kamu dengan kiamat sudah sangat dekat. Yang kedua, apabila salju sudah turun di Arab, sudah terjadi apa belum? Sejak 2009 sampai hari ini tiap tahun salju terus turun dan tambah tebal. Bahkan sudah sampai nyerempet Mekah dan Madinah. Oke. Yang berikutnya, ini hadis sahih semua ya. Nabi berkata kepada Muaz bin Jabal, kalau sudah turun salju, berarti jarak antara kepalamu, ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Dan itu sudah terjadi. Ya. Kemudian, Jazirah Arab sudah kembali jahiliyah. Ini sudah terjadi apa belum? Sudah Bapak Ibu. Arab seluruhnya udah kayak Bali. Udah kayak Eropa. Bahkan Muhammad bin Salman bersumpah di depan televisi, masih ada tuh di TikTok, masih ada tuh di YouTube. Lihat apa katanya. Saya berani memastikan, tahun 2025 seluruh Arab sudah menjadi Eropa baru. Jadi apa saja yang ada di Eropa dari dosa, maksiat sudah ada di Arab. Kalian nggak usah jauh-jauh lagi pergi ke Eropa. Kami siapkan dan betul 1,5 bulan yang lalu sudah diresmikan pusat perjudian tercanggih, terhebat, terbesar nomor 1 di dunia di Riyadh. Ya,
1 minggu yang lalu telah diresmikan pabrik besar untuk membuat wine standar internasional. 1 minggu yang lalu, Pak. Di tepi Laut Merah, itu sudah boleh orang berbikini ria kayak di Bali. Laki-laki wanita. Orang mau berzina, udah bebas sekarang. Nggak akan ditanya apa-apa lagi. Bahkan LGBT, kawin sejenis di Mekah udah dibuat orang sekarang, Pak. Jadi Arab sudah jahiliyah betul. Ya, Jazirah Arab kembali jahiliyah. Nabi berkata kalau itu sudah datang, sudah tiba masanya, jarak kamu dengan kiamat sudah sangat dekat. Nabi selalu berkata begitu, sudah sangat dekat. Kalau ada yang masih merasa lama lagi dunia, Pak, tak sarahlah. Saya hanya sekedar menyampaikan. Untuk apa saya sampaikan? Supaya kita di sisa hidup umur dunia ini dan di sisa umur kita lebih sungguh-sungguh menjadi orang yang mengejar akhirat. Ya. Cari dunia, tapi untuk memenangkan akhirat. Dapatkan dunia, tapi untuk menjadi pemenang akhirat. Baik, lanjut kata Rasulullah. Lihat ini berikutnya. Berdirinya Imarat Islamiyah. Hadisnya tadi sudah kita buka. Ternyata adanya di Afghanistan. Udah terjadi ya? Oke. Berikutnya, nah ini dia. Terjadi jihad dan ribat di Askelon, Palestina. Kemudian C, ditegakkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis ketika Palestina sudah merdeka. Ada hadisnya ini. Mari kita buka hadisnya. Sebelum kita buka hadisnya, lihat dulu. Setelah ini, ya, lihat ini Bapak Ibu, langsung berbagai macam bencana besar melanda Arab dan seluruh dunia. Setelah Palestina merdeka, terjadilah berbagai macam bencana-bencana besar melanda negeri Arab khususnya dan seluruh dunia. Apa bencananya? 1, krisis ekonomi terparah dalam sejarah. 2, krisis pangan dan kelaparan melanda seluruh dunia. 3, terjadi perang dunia ketiga. 4, bencana-bencana alam besar serentak terjadi di seluruh dunia. 5, mewabahnya berbagai macam penyakit menular dan kematian tiba-tiba di berbagai belahan dunia. Yang ke-6, perang perebutan kekuasaan di mana-mana. Yang ke-7, Islam lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Yang ke-8, kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Sahabat Ibnu Hawalah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, ketika ini kayak nggak ada tempat lari lagi ya. Masalahnya seluruh dunia terjadi. Ya Rasulullah, ketika itu terjadi, di mana negeri yang teraman? Kemana engkau suruh kami untuk hijrah?" Nabi berkata, tempat hijrah yang paling aman adalah Palestina. Syam adalah bumi teraman di dunia. Ini hadisnya semua sahih. Sekarang kita buka tentang hadis Palestina setelah merdeka. Coba lihat. Ada hadisnya semua, Pak. Palestina setelah merdeka, Nabi berkata, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis atau Baitul Maqdis Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah-gulanan dan peristiwa-peristiwa besar." Yang ada 8 poin tadi ya. Perang dunia ketiga, bencana-bencana besar. Kalau Palestina merdeka, akan terjadi dekatnya berbagai goncangan, kegundah-gulanan dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Allahu Akbar. Wah, Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku, kata Ibnu Hawalah, atau di atas tengkukku. Lantas ia bersabda, kalau diletakkan di atas kepala, berarti jarak telapak tangannya ke kepala kan rambut yang membedakan, memisah. Ya, hanya topi aja. Berarti betapa dekatnya. Kalau merdeka Palestina, maka jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Jelas enggak? Kembali kita fokus ke fase keempat tadi. Allahu Akbar. Wahai Bapak Ibu. Tapi bukan kiamat kok. Kan sebagian orang ada yang mengecekkan. Kalau Palestina merdeka kiamat leh. Nah, bukan kiamat. Ya, tapi betul terjadilah bencana-bencana besar melanda seluruh dunia. Khususnya Arab. Apa yang dirasakan oleh Palestina hari ini, Bu, seluruh Arab besok ini akan merasakan. Kalau dalam bahasa awaknya kok asailah kalian. Asailah kalian. Kini kalian telantarkan Palestina. Kini kalian hianati Palestina. Sekarang kalian abaikan Palestina. Bahkan kalian bergabung dengan Israel. Sebentar lagi Palestina akan menjadi merdeka dan dia menjadi negeri yang terkuat, negeri yang teraman. Lalu kalian akan merasakan semua yang dirasakan oleh Palestina hari ini. Oke?
Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, nah itu ini tak berapa lama nih, ini berdekatan, langsung setelah ini yang terjadi, Imam Mahdi muncul di baiat, barulah langsung menyusul Dukhon, tanda besar kiamat yang kedua Dajjal, tanda besar kiamat yang ketiga turunnya Nabi Isa, tanda besar kiamat yang keempat munculnya Ya'juj Ma'juj, mati Ya'juj Ma'juj, habislah fase keempat, masuk kita kepada fase kelima, gitu kisahnya. Kembali ke fase kelima. Bapak Ibu, apakah saya agak terburu-buru ngomong? Cukup jelas ya? Alhamdulillah, baik. Baik, sekarang coba kita lihat dari start ke finish, berapa lama waktunya? Kan tadi Nabi mengatakan, kalau itu sudah terjadi, kiamat sudah sangat dekat. Kalau itu terjadi, kiamat sudah sangat dekat. Kan itu kita baca tadi hadisnya kan? Sekarang sesuai enggak dengan berapa lama start ke finish? Setelah finish, berapa tahun lagi terjadi kiamat kata Rasulullah? Ayo. 40 tahun lagi. Setelah finish, 40 tahun kemudian barulah kiamat. Sekarang Bapak Ibu, dari start ke finish itu berapa lamanya? Lihat ini. Antara 1400 ke 1500 tahun hitungan Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah? Dia ragu-ragu menjawab 1445. Sementara ini menurut ulama-ulama, seluruh ulama-ulama ahli hadis, mereka berkata umur umat Islam dari start ke finish lebih dari 1400 tahun, antara 1400 ke 1500. Sebagian lagi punya bahasa tak sampai 1500, ini bahasa Imam Asyuti. Bahkan Imam Suyuti berani menyebutkan tahunnya Pak, 1477 Hijriah. 1477 Hijriah, umat Islam akan serentak habis sedunia. Menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi. Tapi saya, Zulkifli Muhammad Ali, menolak. Kenapa saya menolak? Karena ulama-ulama besar dunia sezaman dengannya juga menolak. Kalau saya menolak, apalah pangkat saya? Siabana wadan. Pajak kita. Murid daripada muridnya aja saya nggak cocok. Imam Suyuti ini siapa yang nggak kenal? Ulama besar dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Tapi ulama-ulama yang selevel dengan beliau di zamannya semua menolak penyebutan 1477 itu, menolak semua. Kenapa menolak? Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Kalau ini ada hadisnya, cuma nggak disebutkan tahun tertentu. Beliau tadi menyebutkan tahun berapa? 1477. Ada lagi ulama mengatakan 1482 finish, habis semuanya. 1482. Saya sekali lagi lebih setuju dengan redaksi bahasa dari Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama hadis terbesar di dunia. Ya, salah satu ulama ahli hadis terkemuka di dunia. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad dari start ke finish adalah lebih dari 1400 tahun, tapi takkan lewat dari 1500. Nah, ini bahasa yang lebih pas. Takkan lewat. Anggaplah sementok-mentoknya 1500. Tapi takkan lewat. Sekarang tinggal ngitung kita. Sekarang 1445. 1445. Hijriah. Wahai Bapak Ibu, Hijriah itu kapan mulai ngitungnya? Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sejak itu dari sini terus itu hitungan Hijriah. Berarti ada dong 13 tahun di sini beliau sudah jadi Nabi dan Rasul dan itu belum terhitung. Betul tidak? Betul tidak? Maka 1445 Hijriah wajib ditambah dengan 13 tahun beliau di Mekah. Jadinya berapa? Sampai balik, sampai 5 tambah 3 balik. 1458. Oke, Bapak Ibu. Kalau begitu, kita ambil angka yang paling full. Tak mungkin lebih dan tak mungkin lewat. 1500 tinggal dikurangi 1458. Jadi sisanya berapa? 42 tahun saja lagi. Paling lama orang Islam ada di muka bumi ini. Berarti semua peristiwa-peristiwa besar termasuk fase kelima akan selesai dalam hitungan paling lama 42 tahun lagi ke depan. Bu, baga hati. Menggigil lutut. Ndak tolok kami mendengarnya dulu ya. Membonah kami. Pulanglah kami lagi.
Comeh, Bu. Camih nak kecamih lah kau. Ini ketibu juga, betul tu, Bu. Cobalah sekarang. Kiamat masing-masing kita, kata Rasul, adalah kematiannya. Jadi hendaknya kiamat gadang kita cerita kau. Kiamat kecil kita pasti akan datang. Ha? Batanya mau kapak, cik. Apa lebaran umur kini? Kiamatnya seketik le kau. Betul, Pak? Betul. Indah nak cerita kiamat gadang kau. Sakit le. Apa berapa? Oh, tengok ni. 7 tambah lagi. Ajo kami kadang-kadang alaknya kita nyium boleh nak kek. Ambo yang tak memandoakan ke doa. Ambo mana 51 tahun. Alun tantu lo leh. Siang cik muda, Bu. Laba uban. Laba cucu. Wahai Bapak Ibu, anggaplah umur ambo umur Nabi. Kan 3 tahun lah namanya tu. 2 tahun lah. Kalau dah kek namanya tu, Pak. Betul tidak? Artinya kalaupun tidak kiamat besar yang menghabisi kita dan itu waktunya sangat dekat, maka setidak-tidaknya umur kita dan meninggalnya kita adalah kiamat kecil yang sudah pasti dekat. Siapa yang bisa menolak ini? Kalau gitu pertanyaannya, apa persiapanmu wahai umatku, kata Nabi ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah kapan kiamat, kapan kiamat? Apa kata Rasulullah? Asik nawang bertanya bila kiamat. Apa persiapanmu? Apa kau persiapkan? Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamatmu? Ini yang ditanya. Wahai hamba-hamba Allah yang kami cintai, udah dekat. Seharusnya setelah mendengarkan pengajian ini, nampak perubahan yang luar biasa dalam sisa hidup kita. Jangan jadi orang biasa aja. Jangan jadi orang biasa aja. Dari wanita solehah biasa, jadilah wanita solehah luar biasa. Harusnya sudah dekat. Sudah dekat. Umur dunia tak lama lagi. Maka jangan lagi mempertahankan bakhil untuk membeli oto. Sanggup awak 300 juta, 400 juta, setengah miliar. Beli oto, beli tanah, sanggup 1M, 2M. Tapi untuk yang kita bawa ke akhirat, berpikir 100 kali. Hadirin yang kami muliakan, tak lama lagi. Banyak-banyaklah bawa ke akhirat. Hartamu adalah yang kau bawa. Maka ada uang, pergi umrah, ada uang, pergi haji, ada uang, bangunkan masjid, ada uang, tolong agama Allah. Mencari awak untuk dibawa ke akhirat. Kalau kata orang Minang dulu, piti tidak dibawa mati dulu, itu salah tu Pak. Yang benar adalah piti bawa lah mati. Jadi kawan awak, jadi milik awak. Baik Bapak Ibu, jangan pilih joleh. Jangan sampilih joleh, jangan ceke balapi joleh. Alah tu. Ya, sekarang kita pertimbangkan hidup tak lama lagi. Saya harus serius dalam mencari duit, mencari fulus. Di madape ambo banyak tabungan akhirat ambo. Gitu Bapak Ibu. Ya, baik hadirin yang kami cintai. Jadi kalau sudah macam ini pengajiannya, malam ini kita lakukan apa terkait dengan Palestina? Kita akan lakukan apa terkait dengan Palestina? Tadi sudah saya sampaikan, kita ikut menolong Palestina, Palestina pasti merdeka. Enggak pengikut, Allah pasti akan merdekakan Palestina tanpa ada kita. Betul tidak? Berapa orang di antara kita yang ingin menjadi pemenang akhirat? Malam ini saya ingin lihat berapa orang yang akan menumpang untuk menjadi penumpang kapal kemenangan yang sedang melintas di depan kita. Hadirin yang saya cintai, saya bertanya pada Bapak Ibu, setelah dunia ini berakhir, kiamat terjadi, sangkakala kedua ditiup, padang mahsyar dibentangkan. Ditiup lagi sangkakala yang ketiga, kita pun dibangkitkan. Maka tempat kita salah satu di antara dua. Bapak pilih, ibu pilih neraka atau surga. Sama dengan saya. Saya tidak mau ke neraka walaupun 1 detik. Setuju? Bapak Ibu, kalau begitu pertanyaannya, apakah amalan yang saya, Bapak, Ibu punya sudah cukup memadai untuk membeli tiket masuk ke surga? Sudah cukup banyak belum amal soleh kita? Jujur Bapak Ibu ternyata menjawab. Ya. Sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu, selama hidup dosa yang saya Bapak Ibu buat, mana yang lebih banyak? Dosa kita atau amal soleh kita? Bapak Ibu orang-orang jujur. Dosa lebih banyak, amal sedikit. Yang sedikit pun belum tentu Allah terima. Mungkin kita ria,
Mungkin kita ujub dan bangga, mungkin kita cerita ke sana kemari, ya mungkin salah cara pengamalannya. Maka amal yang sedikit belum tentu Allah terima, dosa tolonsong banyak. Saya sampaikan cerita berikut ini, dan ini penutup. Hadirin yang saya cintai. Seorang sahabat meninggal dunia di zaman Nabi SAW masih hidup. Ternyata setelah dia meninggal, tidak ada satupun sahabat yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Seluruh sahabat merasa jijik menyentuh badannya. Tidak ada sahabat yang mau, Pak. Akhirnya Rasulullah SAW datang. Loh, kok kalian biarkan saja? Ini jasad tergeletak dan mendingin. Kenapa kalian tidak selenggarakan? Mandikan, kapani, ya sholatkan, kuburkan. Apa kata mereka? Minta maaf ya Rasulullah. Orang ini sejak bersyahadat masuk Islam. Sejak itu sampai dia mati, kami belum pernah lihat dia sholat walaupun hanya satu kali. Jangankan untuk zikir, sedekah, baca Quran, ya, tahajud. Sholat yang wajib saja kami tak pernah lihat dia kerjakan ya Rasulullah. Tapi yang kami lihat, dia selalu berbuat dosa. Durhaka pada orang tua, memutuskan tali silaturahmi, mencuri, merampok, menipu. Dan sampai ketika berzina, membunuh. Kami jijik ya Rasulullah. Sampai dia mati masih buat dosa. Maka terdiamlah Rasulullah. Lalu Rasul berkata, saudara-saudara, ada enggak di antara kalian? Ada enggak di antara kalian, kata Rasulullah, yang pernah menyaksikan si fulan ini semasa hidupnya beramal-amal yang soleh? Kalau pernah, angkat tangan, berdiri. Ceritakan apa jenis amalnya, kapan dan di mana. Setelah menanyakan itu, tiba-tiba seorang sahabat angkat tangan. Silakan, kata Rasul. Berdiri dia, ya Rasulullah, dia dan saya pernah dulu sama-sama berjihad. Wow, pernah sama-sama berjihad. Tapi hanya satu malam ya Rasulullah. Saya dan dia ribat. Ribat itu, Pak, ronda di malam hari saat sedang perang di jalan Allah, ya, melawan orang kafir. Jadi mengintai gerak-gerik musuh, ya, di malam hari sampai pagi ya Rasulullah. Cuma itu amal yang pernah saya lihat dia mengerjakan, dan itu bersama saya. Berarti dia ikut perang di jalan Allah. Mendengarkan itu berubah mimik wajah Rasulullah. Membesar bola apa tuh? Matonya mengadang. Mata Nabi. Lalu Nabi Muhammad spontan langsung melipat lengan bajunya. Dan dengan tangan beliau yang suci dan mulia, langsung ingin menyelenggarakan itu jenazah. Melihat itu berlomba-lomba sahabat-sahabat untuk menyelenggarakan jenazahnya, Pak. Dimandikan, dikapani, dan disolatkan. Enggak tanggung-tanggung. Yang memimpin dan mengimami solat langsung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung betul itu orang. Tapi yang lebih hebat lagi adalah ketika dia akan dikuburkan, Nabi Muhammad langsung loncat ke dalam kubur. Dan seorang sahabat yang lain juga masuk. Nabi yang menyambut jenazahnya. Lihat itu, Pak. Bu, hebatnya orang yang berjalan Allah. Nabi yang menyambut. Saat akan meletakkan jenazahnya di liang lahat, apa kata Nabi Muhammad? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna, mereka semua bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, min ahlin nar, adalah penduduk neraka. Wa ana ashhad, sementara saya bersaksi, kata Nabi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, min ahlil jannah, engkau adalah penduduk sorga. Allahu Akbar. Bu, enggak ada amal soleh yang dia buat, dosa yang dibuat seumur hidupnya. Tapi karena pernah ikut berjalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah putihkan semua dosanya, Allah catat namanya sebagai penduduk surga.